bab atau pasal menjelaskan tentang hukumnya minuman yang memabukkan dan pidananya yang berkaitan dengan minum minuman yang memabukkan tadi. Intinya bahwasanya minum minuman yang memabukkan itu asal muasalnya ya minum khamr asal muasalnya, tapi kemudian berkembang menjadi bukan hanya khamr tapi menjadi muskirin disebabkan karena adanya hadis. Jadi kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin muskirun wa kullu khamrin ya haramun ya betul. Wa kullu khamrin haramun. Jadi disebabkan karena adanya itu. Jadi muskir itu adalah sesuatu yang dikiaskan dengan khamr. Jadi begitu. Nah, kemudian untuk khamr sendiri itu al-mutakhidatu min asiril ilam. Jadi kalau khamr sendiri itu sebenarnya adalah ya, perasan anggur kemudian difermentasikan, kemudian berubah dengan sendirinya, kemudian kalau diminum akhirnya memabukkan. Nah, itu ada aslinya khamr seperti itu. Jadi adanya istihalah, perubahan dengan sendirinya disebabkan karena perasan anggur itu difermentasikan, istilahnya hasil difermentasikan. Itu yang pertama. Tapi kemudian dalam perkembangan berikutnya ternyata bukan hanya anggur, tetapi segala sesuatu yang bisa memabukkan. Kalau di sini contohkan au syarroban muskiron bin ghairil khamri kan nabi di al-muttakhid minaz zabib. Meskipun bahannya itu bukan dari perasan anggur, jadi meskipun bahannya bukan berasal dari perasan anggur, tetapi kalau meminumnya itu bisa menyebabkan terjadinya mabuk, maka hukumnya menjadi haram disebabkan karena itu adalah khamr. Jadi karena itu adalah merupakan khamr. Yuhaddu dzalika syarib in kana huron arba'ina jildatan. Kalau ternyata peminumnya tadi itu adalah seorang yang merdeka, maka dia dipidana atau terkena hadnya namanya had syurbul khamri atau had syurbul muskir, dicambuk sebanyak 40 jilid. Ini yang batasan minimal mungkin disebabkan karena orangnya masih belajaran minum mungkin. Maka kalau diketahui dia dicambuk sebanyak 40 kali. Tapi kalau sudah terbiasa bagaimana? Kalau sudah terbiasa ya harus diberikan sanksi yang lebih. Tapi sanksinya ini ada catatannya. Catatannya apa? Harus di bawahnya sanksi zina. Jadi harus di bawahnya sanksi zina. Puncak-puncaknya jilitannya itu adalah sebanyak 80 jilid. Sanksi zina atau zina ghairu muhsan kan 80 kan, ya kan? Ada sampai 100 itu ada. Ya, tapi kan yang dalam salah satu kil itu minimal kan 80, ya kan? 80 terus kemudian wataghribu amin kan begitu. Itu kalau sanksi zina yang ghairu muhsan kan begitu. Nah makanya itu batasan atas, istilahnya batasan maksimal had terhadap peminum khamr itu ya 80 jilid, nggak perlu pakai taghribu amin, berarti sudah di bawahnya hadus zina. Batasan terendah 40. Nah, jadi dalam antara 40 sampai 80 ini hakim itu bisa menentukan mau dijilid 40, mau dijilid 50, mau dijilid 60 dan seterusnya sampai 80. Puncaknya 80. Boleh. Jadi dalam kitab ini disebutkan hukumnya adalah boleh. Tergantung pertimbangan hakim. Kalau untuk budak minimal dicambuk adalah sebanyak 20, separuhnya. Nah, terus kemudian batasan maksimalnya adalah 40 jilid kalau budak. Jadi kalau budak batasan maksimalnya adalah 40 jilid.
Sebagaimana kalau budak itu kalau termasuk dia melakukan zina ghairu muhson, jadi zina ghairu muhson, maka dia dicambuk sebanyak 40 kali. Terus kemudian ditaghrib sebanyak berapa? Nisfus sanah. Ditaghrib kan nisfus sanah. Nah, dia harus dipidana itu maksimal kalau melakukan syaribul khamri maka maksimal adalah 40, nggak boleh lebih, nggak boleh lebih, dan nggak boleh kurang dari 20. Jadi nggak boleh kurang dari 20. Tuh. Itu untuk berlaku untuk tata cara memberikan hak. Ya. Wa yajibul haddu alaihi aisyaribul muskir bi ahati amroini. Seorang peminum arak atau peminum khamr itu diberlakukan baginya itu suatu hak disebabkan karena apa? Bi ahati amroini, dengan salah satu dari dua perkara. Pertama, disebabkan karena ada saksi yang melihat. Saksi yang melihat harus berapa? Harus rojulani. Harus rojulani, 2 orang. Laki-laki. Harus 2 orang. Bagaimana kalau misalkan saksinya itu didatangkan 2 orang perempuan? Dia nggak dipidana. Jadi dia nggak dipidana. Kalau yang didatangkan 1 orang sama 2 orang, 1 orang laki-laki sama 2 orang perempuan, tidak dipidana juga. Jadi dia tidak dipidana juga. Bagaimana kalau dengan 1 orang laki-laki saja? Nggak dipidana juga. Pokoknya kalau kurang dari 2 orang laki-laki tidak dipidana. Sebenarnya ini ada hikmahnya, ini ada hikmah tersembunyi. Hikmahnya berupa apa? Jangan gampang-gampang menuduh seorang itu telah melakukan pelanggaran. Hikmahnya itu ya, termasuk menuduh zina tadi juga begitu, sama. Makanya sampai agak dipersulit itu, soalnya tujuannya apa? Kalau masih bisa diperbaiki. Jadi gitu. Nah, jadi kalau masih bisa diperbaiki. Itu ya. Jadi nggak boleh seseorang itu terus kemudian sembarangan menuduh. Kalau nggak ada saksi, nggak ada bukti, bahkan nggak perlu. Terus juga dan menuduhnya itu, saksinya itu bukan hanya sekedar mencium bau. Wah, bau mulutnya tadi malam bau khamr. Nggak begitu. Harus biru yatil air. Harus melihat dengan mata kepala sendiri bahwa dia itu sudah meminum khamr atau dia sedang meminum khamr. Harus melihat sendiri. Paham ya? Jadi ini bukan kemudian dari baunya khamr harus mabuk, biarkan aja. Oh, enggak boleh. Atau saya dipidanakan saja, enggak boleh. Jadi harus memenuhi syarat-syarat ini. Termasuk zina kayak gitu tadi loh. Zina menuduh qadzaf tadi loh. Meskipun kita itu tahu sendirian bahwasanya ibaratnya ada pena masuk ke dalam gelas, atau masuk dalam lubang, tapi kok saksinya kurang, orang yang menuduh tadi itu bisa terkena had zina. Penuduhnya yang terkena, bukan yang dituduh. Meskipun tahu benar dengan mata kepala sendiri ya, meskipun tahu betul ya, betul. Terus yang terakhir apa tadi? Kalau tadi ada bukti, terus yang kedua pelakunya mengaku. Lah ini beda lagi kalau pelakunya mengaku. Misalkan menuduh zina, dia hanya sendirian, dia kena qadzaf. Kecuali satu juga, pelakunya mengaku bahwasanya dia memang sudah habis melakukan zina. Nah, kalau sudah seperti itu maka haddul qadzafi tidak berlaku baginya. Berarti berlaku bagi orang yang sudah dituduh.
Itu ya tadi ikrar. Ini ikrar itu penting, pengakuan. Dah, Allah alam bisawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.